Ada pepatah mengatakan kalau dalamnya lautan bisa diukur, dangkalnya hati siapa yang tahu. Itu buat sesama manusianya, tapi bagi Allah sedalam-dalamnya hati pun diketahui. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala debu, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ini biasa sering dibaca ayat ini. Di depan itu surat Al-Imran, Al-Imran. Qul in tukhfu, qul adhabu sampian Kanjeng Nabi. In tukhfu lamun anyamaraki sampian kapi. Ma de perang fi sudurikum seh edelem banyak-banyak de sampian kapi, yani atena. Au tubduhu otaba amartelaaki sampian, yani madhahir huda ma fi sudurikum ya'lamhu, maka oning huda ma fi sudurikum Allahu pasirah Allah. Katakanlah wahai Rasulullah, kalau kamu menyimpan merahasiakan apa yang ada di hatimu, atau kamu jelaskan yang ada dalam hatimu, Allah tahu pada semuanya itu. Nah, inilah makanya ini perlu ikhlas dan niat yang baik. Nah, itu karena apa? Apa setiap kata awen bi Allah. Ada pepatah mengatakan kalau dalamnya lautan bisa diukur, dangkalnya hati siapa yang tahu. Itu buat sesama manusianya, tapi bagi Allah sedalam-dalamnya hati pun diketahui. Jangankan sedangkal-dangkalnya hati, kan nyeng-nyeng nasi di dalamnya boleh ya Allah Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala itu mengetahui kha'inatal a'yun itu curi pandang itu. Nah, itu curi-curi pandang itu pura-pura tak ngenale padahal memperhatikan. Nah, itu curi pandang namanya. Nah, itu kalau orang lain kan enggak tahu, ya toh. Jaring tubdok timur saya bos beredar, siapa nyangka? Ya kan tak kira. Tapi Allah tahu siapa yang kamu perhatikan. Nah, seperti itu. Jotak ngetak mun ke Allah. Tidak akan mana bisa orang itu menipu Allah. Lawang kamu itu ciptaan Allah. Kamu itu tidak bisa bergerak, tidak bisa diam kecuali atas izin dan kehendak Allah. Paski mau menipu Allah. Iya, dari mana? Jangankan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa segala-galanya, terhadap malaikatnya Allah saja udah enggak bisa kamu. Ya toh? Makanya ada ulama tasawuf mengatakan kalau kamu ingin berbuat dosa, terpaksa udahlah harus berbuat maksiat, carilah 3 masalah ini. Selesaikan di 3 urusan. Apa? Yang pertama, cari tempat yang sekiranya malaikat tidak melihat kamu. Baik, 1 aja sudah tidak bisa selesai kok. Lah itu hanya malaikat, apalagi Allah. Ya toh? Mun beuna maksiat letek kene ngenjek tak berapa je. Kor nyari kenengan sekiranya malaikat tak tahu je. Malaikat tulis bulan bi malaikat. Kan ya kan? Kan nanti itu kan biar heran pakai nang akhirat. Loh dulu saya pernah maksiat ini kok di bukunya enggak ada. Oh malaikat teledor ya. Ya gitu ya. Malaikat aja udah enggak bisa ditipu. Makanya kita wajib ikhlas. Bersihkan hati, ya, perbaiki amal. Tapi kita jangan hanya kadang-kadang orang itu saya penting ikhlas pokon kalau ada Ramadan seroban saya penting, ini tidak boleh. Arti ya. Salat saya penting ikhlas kalau bas drubus saya penting, ya jangan begitulah. Perbaiki ibadahnya, berbuatlah dengan baik dan perbaiki hatinya untuk ikhlas kepada Allah, ini yang benar. Nah itu ya takala sepenting kor lahir takala pos kor lahir lagi tak bener ya. Nah gitu. Dah kamu kepada oleh taufik hidayah. Amin. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Gurd bin Razah
ibni Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Ini nama lengkapnya Amirul Mukminin Abi Yusuf Umar bin Al-Khattab. Ya. Sayyidina Umar meriwayatkan qala adabu pasira Sayyidina Umar sedemuna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Sami'tu aku mendengar mireng kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal adabu pasira Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyati. Kata bunda Kanjeng Nabi. Innamal a'malu angin pastena tining banyak-banyak amal bin niyati panika kalaban banyak-banyak niat. Lah ini banyak maknanya. Para ulama ahli fuqaha memaknai oleh karena itu setiap amal ibadah itu wajib dihadirkan niat. Salat wajib niat, puasa wajib niat, wudu wajib niat. Itu semua amal-amal yang baik. Tapi kalau amal perbuatan tidak baik tidak perlu niat. Ngerti kamu? Diniati tidak diniati sah semua sudah kalau yang tidak baik itu. Begitulah. Masa mau mencuri perlu niat. Mau pacaran perlu niat. Tidak usah walaupun tak niat sudah dosa besar itu. Nah, gitu. Ya. Jadi maksudnya setiap amal perbuatan maksudnya ibadah itu amal-amal ibadah wajib niat. Ini wajib menghadirkan niat. Terus di sini selanjutnya Rasulullah SAW bersabda juga wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ban angin pastena panikah eka andi saben-saben beabeun ma tining bereng nawa seaniat pasra imri'in. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan, yakni apa yang diperoleh oleh setiap orang itu apa yang ia niatkan. Lah inilah yang menunjukkan bahwa kita wajib ikhlas. Kalau niat kita karena Allah, maka kita akan memperoleh Allah. Lah ini kelanjutannya. Faman maka sapan orang nawa faman sapan orang kanat sibede hijratuhu ponapa hijranaman ilallahi panika maring Allah wa rasulihi ban utusna Allah. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka tining hijrana man ilallah panika maring Allah wa rasulihi ban utusna Allah taala. Maka dia hijrah memperoleh Allah dan memperoleh Rasulnya. Nah, begitu juga wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Wa man bansapan orang kanat sebede hijratuhu ponapa hijrona man lidunya panika marit panika karana dunya yusibuha maka bekal angeningin pasiraman hada dunya. Kalau hijrahnya itu niatnya untuk dunia, pindah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk berdagang, lagi itu untuk dunia, ya bukan untuk mengikuti, ya maka yusibuha dia tidak akan mendapatkan Allah, tapi akan mendapatkan dunia. Begitu juga awim roatin otabena karena orang bini. Mun niat yang karena orang bini, arah apa ben maafin dari benda besar kasor pojo di situ ada gadis yang saya idamkan. Nah begitu ya yun kihuha maka anika pasiraman ha de imra ya lebih ini. Mun hijrah naria karena Allah ban Rasul, maka yang diperoleh adalah Allah dan Rasul. Kalau hijrahnya itu untuk dunia, maka dia akan memperoleh dunia. Kalau hijrahnya itu untuk wanita, maka ia akan memperoleh wanita. Ya begitulah. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu maka tining hijrana man ila ma panika maring pereng hajara sia hijrah pasiraman ilaihi maring ma. Muttafaqun alaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ini nama lengkap Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Gushairi
An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihuma alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan hadis ini jelas bahwa semua ibadah itu wajib menghadirkan niat dan wajib ikhlas pada semua ibadah. Karena kalau hijrahnya itu untuk Allah, ya mendapat Allah. Ya sama kalau sholatnya kamu itu untuk Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah. Begitu juga kalau sholatnya kamu itu untuk dunia, lo bisa sholat itu, lo bisa, ya dapat dunia. Lah itu teroya lemoreng kan berarti untuk dunia. Kalau sholatmu itu untuk perempuan, ya dapat perempuan. Contohnya mun terlasan cek kiri lu salamain roben terlasan deh. Tarnamu ikon matuana. Ada pak kada sak duhur matuan mo cak cong imami cong. Lah ada bahaya. Eta mo ikhlas saben. Nah itu. Mau pasti mah apa na sholat tah. Jaring beri kita telasan mana pejang dur takbir Allahu akbar. Depak mau mumin matua wah lain. Allah. Nah itu bagaimana? Ya kalau untuk mertuanya ya dapat anak mertuanya. Bukan dapat Allah, jangan harap ada pahala dari Allah. Nah itu makanya wajib ikhlas. Nah, ngerti ya? Dan wajib semuanya itu pokoknya mun lata ikhlas amal sebaik apapun ya percuma. Ini singkatnya ini tadi fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu tentu akan memperoleh apa yang hijrah karenanya.